Oke, ketemu lagi dan saya Ngurah dari Pintar Saham, tempat kamu dapetin insight tentang investasi yang bisa bikin kamu cuan. Kali ini kita bakal bahas saham SIDO atau SIDO Muncul, yang kamu pasti tahu produknya ada banyak dan kenal dengan tolak anginnya. Nah, jadi kita langsung aja tanpa banyak basa-basi. Oke, jadi ya SIDO Muncul kita terkenalnya ya tolak angin dan sebagainya, tapi sebenarnya kalau kamu cek, dia ini punya revenue atau pendapatan itu 68% dari herbal and supplement, food and beverage-nya 20%, dan ada produk obat-obatan atau pharmaceutical itu 4% dari revenue. Nah, eh ada banyak banget ya yang kayak Kuku Bima Energy mungkin ini udah mungkin ini kayak Red Bull atau Krating Deng ya. Jadi ini produk asli Indonesia. Kemudian tidak hanya di Indonesia saja, tapi Sido Muncul juga sudah menyebar ekspansi ke Southeast Asia seperti ke Philippines, kemudian ada di Nigeria juga. Jadi eh, lumayan banget produk-produknya. Oke, jadi kita coba lihat langsung dari sisi presentation company-nya dulu. Oke, di Q1 memang kinerjanya bisa dibilang flat ya, maksudnya tidaklah terlalu wow banget. Itu juga dianggap kalau kita baca dari presentation company-nya mereka itu mereka menganggap masih adanya orang lebih prefer untuk belanja terkait dengan travel and recreation related spending post pandemic, sehingga dan kita tahu Sido Muncul itu kan booming atau banyak banget revenue-nya naik banget ketika masa pandemi, ketika orang membeli untuk suplemen kesehatan dan sebagainya. Jadi post pandemi sepertinya orang oh ya udah lebih menekankan yang namanya liburan, travel atau hal-hal yang bersifat rekreasi. Dan oke, jadi kalau kamu perhatian juga sebenarnya sales summary by business unitnya domestik, pharmaceutical dan sebagainya mungkin kita nggak usah bahas itu. Mereka mengeluarkan produk baru juga namanya SMA tablet. Oke, kita lihat financial update-nya dulu nih. Jadi sales by segment emang yang terbesar kategori herbal, kemudian F&B, baru di pharmaceuticalnya. Itu pun juga growth-nya menurun ya, justru di pharmaceutical. Untuk dari sisi gross margin by segment pun memang yang terbesar itu di kategori herbal itu sampai 68% gross marginnya. Operating profit, net profit after tax-nya kita coba ya. Dividennya juga luar biasa ya. Dividen payout ratio-nya mencapai 99% di tahun 2022. Itu sebenarnya secara teori keuangan dianggap kurang oke ya, karena dianggap terlalu menggelontorkan cash. Nah, cuman kan tergantung kamunya sendiri nih gimana. Tapi nanti saya juga sampaikan prospek dari sisi price earning dan price book value juga ya. Yang jelas secara target, Sido Muncul menargetkan penjualan dan net profit after tax-nya tumbuh lebih dari 10% secara year on year. Oke, dan kinerja kuartal 1 pun 2023 itu sebenarnya sudah setara dengan 25% dari targetnya mereka di tahun ini. Jadi sales and net profit after tax-nya hanya ditargetkan tumbuh 10% itu lebih. Oke, pertanyaan berikutnya adalah dari sisi yang lain ya. Oke, coba dari website ya, kamu udah bisa lihat di sidomuncul.co.id. Produk-produknya apa aja, banyak banget, ada sekitar 200-an SKU. Kemudian dari sisi price earning ratio, ini dia. Jadi kalau dari price earning ratio kan memang yang saya lihat kan laba bersih tahun berjalannya dulu nih, laba bersih tahun berjalan. Nah, di sini laba bersih tahun berjalannya memang secara year on year sudah tumbuh. Tapi kan tipis ya, nggak terlalu wow banget. Tapi kalau saya pakai 12 trailing months, sebenarnya tidaklah terlalu signifikan, malah turun sebesar 37% kalau kita pakai 12 trailing months ya, sekali lagi ya. Kalau saya pakai proyeksi, ya udah kita nggak usah pakai 12 trailing months deh yang 37% minus itu. Kita coba average, kita pakai growth 10% aja sesuai dengan guidance targetnya mereka. Dengan EPS 36 di tahun 2022, maka 40,5 targetnya dengan price earning ratio di angka 23, sehingga Rp900 menjadi angka yang wajar. Itu price earning ratio. Dapatnya dari mana? Dapatnya dari sini. Oke, jadi tinggal lihat di
price earning ratio standard deviation band. Nah ini ya, saya dapatnya 23. So far sih sekarang di angka 20,95. Sedangkan dari sisi price book value-nya Sido, itu growth-nya year on year cuma 0,88%, jadi tipis banget. Average growth-nya pun saya dapat cuma 3,93%, dan dari sisi proyeksi, book value-nya si Sido ini gede ya, bahkan sangat premium, itu 7 sampai itu udah jauh di atas. Kalau kita compare sama kategori yang sama, mungkin masih ada saingannya ya, seperti Unilever gitu kan, gede banget tuh price book value-nya. Cuman kalau misalnya kita bandingin dengan bank, setara bank, ya emang nggak boleh bandingin dengan beda sektor ya, tapi kan saya coba mengilustrasikan aja, bank aja itu paling mahal, ada yang oke banget kayak BCA itu 4 price book value-nya, ini 7. Dengan asumsi book value tumbuh 5% saja, maka price book value di angka 7 sebenarnya 915. Jadi mirip ya, 915 sampai 936. Dan target konsensus seperti apa? Target konsensus last update 8 Mei based on Stockbit itu di angka 969. Ya, mirip lah ya, 915, 936, sedangkan konsensus 969, EPS-nya di 41,64, sedangkan saya di 40,5. Jadi saya agak lebih rendah ya, sengaja untuk jaga margin of safety yang lebih masuk akal. Kemudian dari sisi Simply Wall Street, dia menargetkan EPS-nya lebih optimis ya. Enggak sama aja, 41,743. Yes, ya, lebih optimis si Simply Wall Street. Dengan yang lain bagaimana? Coba kita lihat dari sisi trading view sekarang. Technical. Technical sendiri forecast-nya secara annual dulu, annual forecast-nya 41,78 ya, beda tipis juga. Paling ya itu dia, konsensus itu kan dikumpulin dari banyak analis, seluruh data yang dikumpulin dapat angka segini. Jadi ya memang kisarannya ya tipis-tipis gitu, dan forecast-nya pun menurut saya, ya kalau saya kan tadi dapatnya 900-an ya, kalau ini dioptimisnya sampai 1.200 itu mah sepertinya nggak gitu juga ya, 1.200 ya. Nah kalau kita lihat teknikalnya secara chart, nah saya sudah sempat buat kayak channeling kayak gini. Oke, maka hari ini kan turunnya lumayan ya, 3%. Kalau lihat dari stokastik RSI-nya juga emang sudah saatnya turun dulu. Ini tapi di satu sisi MACD-nya ada peluang untuk naik nih, cuman tidak relate apa tidak satu tidak satu sinyal dengan si stokastik RSI-nya saya. Dan dari sisi moving average, iya mau cross ke bawah ya, sehingga kurang bagus ceritanya. Jadi target supportnya bisa di 750 mungkin mulai masuk, dan target jual untuk jangka pendek di 855. Tapi secara fundamental tadi 900-an area di sini memungkinkan gitu ya, kalau kita lihat targetnya mereka. 10% aja tumbuh seperti itu. Oke, itu dia dari saya terkait dengan saham Sido. Semoga bisa ngasih insight ke kamu. Jangan lupa like dan subscribe channel Pintar Saham. Dan semoga sehat dan cuan selalu.